Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengenai penggunaan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak dua titik. Oke, sebelum lanjut ke materi tersebut, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan barokah dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustazah persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, Ustazah pesan kalian sediakan buku tulis, buku catatan, dan juga buku pegangan. Boleh pakai pegangan dari sekolah, ataupun semisal kalian punya buku yang lain, dipersilahkan asalkan sesuai materi hari ini. Gitu nggih. Dan juga Ustazah sampaikan lagi tugas nih. Nah, ayo tugas minggu lalu apa? Karena yang mengirim itu masih sedikit. Ustazah pesan lagi kesempatan. Kalian manfaatkan semua kesempatan. Yang sampai pembelajaran kemarin itu bisa berdampak lagi gitu. Misalnya kayak kemarin PAS-nya nilainya bagus 92 tapi hasilnya remedi. Kenapa? Karena tugas tidak mengumpulkan, ulangan harian juga tidak mengerjakan gitu ya. Jadi selagi ada tugas langsung dikerjakan gitu. Oke. Di sini kita masih tetap sama di materi yang sama, di bab yang sama yaitu teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya kita udah belajar apa aja sebelum ke materi ini, ke penggunaan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak dua titik. Kemarin kita udah belajar apa aja? Oke, yang pertama, menentukan rumus teorema Pythagoras. Betul. Dua, kita sudah belajar kesebalikan teorema Pythagoras. Kemudian menentukan jenisnya, jenis segitiga. Terus juga sudah belajar tentang triple Pythagoras. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak dua titik. Pembelajaran hari ini kalian tulis di buku catatan yang rapi ya. Oke. Semisal nanti ada pertanyaan bisa tanya lewat WhatsApp ke Ustazah. Oke. Nah, di sini Ustazah punya gambar. Kalian juga bisa buka di buku paket kalian. Insya Allah sudah ada gambar di sini juga. Dan Ustazah minta juga kalian tulis juga di buku catatan. Bentuknya seperti ini. Oke, selalu diingat kalau yang mendatar itu X, yang tegak itu Y. Nah, di sini itu ada X1. Di sini ada X2. Jadi ingat, diawali ketika dari titik pusatnya, itu kalian pasti angka terkecil. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang di atas juga sama, dari titik pusat otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Pernah di semester dasar kemarin ketika suruh membuat seperti ini, di sini 0. Nah, di sini ada 5, 4, 3, 2, 1. Jadi angka terbesar ke angka terkecil itu salah, ya. Jadi setelah titik pusat itu pasti angka terkecil dulu. Nah, karena ini punyanya Y, yang tegak punyanya Y, otomatis di sini Y1, di sini Y1, di sini Y2. Oke, di sini X1, di sini X2. Nah, di sini karena ada keterangan menentukan jarak dua titik. Nah, jarak dua titik itu yang mana? Yang ini. Jarak di sini sama jarak yang di sini. Nah, ketika A-nya itu diperoleh X1, Y1 kok bisa? Iya, cara menentukan titik itu X selalu di depan ya. X yang di depan, Y yang di belakang. Kenapa? Karena ingat-ingat aja karena di dalam huruf itu X terlebih dahulu kan gitu baru Y. Nah, di sini X1 karena di sini diangkat dulu dari punyanya X terus di sini X1. 1 di sini juga Y1. Berarti X1, Y1. Berarti titiknya berada di titik X1, Y1 dari titik ini. Kemudian titik yang kedua B. Kita lihat di bawah X-nya ini X2. X2 di sini Y2. Berarti titik B yaitu X2, Y2. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk mencari panjangnya ini, nah panjangnya bagian bawah ini, itu
Kenapa bisa X2? Jadi dari sini, kan panjangnya ini, itu dari sini sampai sini, berarti dari 0 sampai X2, atau dibilang saja ini sampai sini itu X2. Nah, ini X2, dikurangi yang ini sampai sini X1. Jadi panjangnya yang ini X2 dikurangi X1. Jadi panjang full ini dikurangi panjang yang ini, maka diperoleh panjang yang tengah ini aja. Nah, maka panjang ini yaitu X2 dikurangi X1. Kemudian berikutnya, tingginya atau panjangnya bagian sini itu sama. Dari sini sampai sini, berarti sini sampai sini itu Y2. Berarti Y2 dari sini sampai sini Y2 dikurangi panjangnya bagian sini. Di sini Y1, maka diperoleh panjangnya bagian ini saja. Nah, jadi besarnya panjang yang ini yaitu Y2 dikurangi Y1. Ingat ya, kenapa bisa Y2 dikurangi Y1? Panjang seluruhnya ini kan dari 0 sampai Y2, berarti dari sini sampai sini itu Y2 dikurangi 0 sampai yang Y1 sampai sini. Nah, nanti diperoleh panjang yang bagian sini saja. Nah, kita menuju ke pertanyaan titiknya. Nah, di sini kita bisa lihat titik A sama titik B. Jarak dua titik itu berapa? Nah, diingat lagi, A sama B ini namanya sisi miring atau hipotenusa. Hipotenusa bagian ini. Nah, berarti kalau hipotenusa itu garis terpanjang, kan kayak gitu ya. Garis terpanjang berarti cara mencarinya sisi yang lain dijumlahkan. Oke? Berarti kalau mau mencari sisi ini kan sisi miring, ini berarti sisi siku dan ini sisi siku. Yang masih lupa bisa lihat lagi video sebelumnya. Nah, berarti kalau hipotenus berarti kita tulis sini rumusnya AB kuadrat sama dengan, muat gak nih? Jadi AB kuadrat, jangan lupa kuadratnya, itu ditambah apa dikurangi? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia sisi miring. Berarti di sini X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah bagian sini kan Y2 dikurangi Y1 kuadrat juga. Dibolak-balik boleh, boleh kalau yang bagian ini, karena 3 tambah 2 itu 5, 2 tambah 3 juga 5. Oke, kalian cermati dulu. Kalian tulis di buku catatan kalian. Kalian pause. Ini mencari 2 titik. Oke. Jadi gitu ya. Karena apa? Karena A sama B ini sisi miring. Sisi miring otomatis sisi yang lain dijumlahkan. Oke. Kalau sudah, kita ke berikutnya. Bismillah. Nah, yang berikutnya di sini. Nah, rumus yang tadi yang Ustazah tuliskan tadi, AB kuadrat sama dengan X kurangi X1. Kita tengok lagi. Oke, yang ini X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Sama ya. Kita taruh sini. Inilah. Nah, ketika sudah menjumpai rumus sisi miringnya tadi seperti ini, bisa juga atau, nah, perbedaannya apa? Kalau ini tadi AB-nya masih dikuadratkan, kalau ini AB-nya sudah hilang kayak kemarin. Kalau misalnya kuadrat, biar kuadratnya hilang, berarti lawannya di akar. Jadi rumusnya bisa pakai yang atas ini atau yang bawah sama saja gitu ya. Kalau ini langsung AB sama dengan akar dari X kuadrat kurangi X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Jangan lupa kurungnya. Bedanya Pak Us, seandainya kalian nulis gini, X2 kurangi X1 kuadrat sama X2 kurangi X1 kuadrat. Kuadrat kalau nggak dikurung, dia cuma punyanya X1 saja. Cuma punyanya ini aja. Tapi kalau ada kurung seperti ini, berarti kuadrat ini punya keseluruhannya ini. Gitu ya. Jadi soalnya pernah menjumpai nih,
nulisnya nggak ada kurungnya, jadi X2 kurangi X1 kuadrat. Berarti ini punyanya, kuadratnya cuma punya X1 doang. Salah. Jadi jangan lupa dikurung, bahwa ini penanda bahwa kuadrat ini juga miliknya X2, juga miliknya X1. Nah, di sini Ustazah langsung kasih contoh soal supaya kalian lebih paham. Jarak antara dua titik. Nah, kayak tadi. Tadi kan ada X1, Y1 atau titik tadi, titik yang sebelumnya. Nah, ini X2, Y2, X1, Y1. Ini cuma lambang. Nah, ini Ustazah langsung kasih contoh soal yang ada angkanya. Nah, example, contohnya seperti ini. Jarak antara dua titik A 2,-3 dan B 10,12 adalah, cara mengerjakannya gini. Ini tadi ayo yang di depan tadi sebagai siapa? Sebagai X. Kemudian yang di belakang sebagai Y. Yang ini juga sama, yang depan itu X, yang belakang itu Y. Cara mengerjakannya gitu. Karena ini titik A ini titik yang pertama, berarti ini dikasih 1, 1. Ingat ya, 1, 1 bukan 1, X1, Y2 enggak. Jadi X1, Y1. Yang belakang karena titik kedua, berarti di sini X2, Y2. Kalau nanti ada 3 titik gimana, Us? Berarti dia X3, Y3 selanjutnya seperti itu ya. Nah, jadi kalian kasih tanda seperti ini biar nanti kalian nggak bingung. Oke, jangan lupa juga ditulis rumusnya. Kalian tulis di buku catatan kalian. Termasuk contoh ini juga di buku catatan kalian. Oke, gitu yang ya. Lanjut. Nah, di sini bisa dijelasin lagi. Ingat, 2 tadi sebagai apa? Sebagai X1. Pokoknya angka yang di depannya sebagai X. Belakangnya Y1. Kenapa 1? Karena dia menyatakan titik yang pertama. Gitu ya. Kemudian yang 10 ini sebagai X2 dan ini sebagai Y2. Sebagai titik yang kedua. Kemudian kita masukkan rumusnya. Nah, solusinya setelah kita nentuin kayak gini, tadi rumusnya apa? AB sama dengan akar ditulis. Jadi cara menghafal itu kalian setiap mengerjakan tulis juga rumusnya gitu ya. Jangan langsung jawabannya, tapi rumusnya juga kalian tulis. Misalnya kalian menjumpai 10 soal, kemudian kalian tulis rumusnya itu juga 10. Insya Allah kalian nanti juga akan ingat, otomatis akan ingat sendiri gitu ya. Jadi gimana? X2 dikurangi X1 kuadrat, jangan lupa, ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena AB itu sebagai sisi miring. Kayak gitu ya. Nah, Us kok AB-nya nggak dikuadratin? Karena sudah Ustazah rubah di bagian sini menjadi akar. Gitu. Oke. Nah, kenapa Ustazah buat seperti ini? Biar nanti kalian nggak salah dalam memasukkan. Berarti di sini AB sama dengan akar lagi. X2-nya yang mana? Jangan ketuker, dipahami. Nanti ketukernya, soalnya ada yang ketuker. Oh, di sini 2 karena X tidak. Di sini X2, berarti di sini yang dipakai 10. Dikurangi X1-nya yang ini tadi, 2 dikuadratkan, ditambah Y2-nya. Y2-nya yang 12 dikurangi Y1-nya yang ini. Nah, ketika kalian menjumpai negatif 3, jangan ditulis 3 tok, tapi di dalam kurung terus negatif 3 begini ditutup kurung, berarti ini kurungnya 2. Loh, kok kurungnya 2, Us? Iya, kurung yang paling belakang ini berteman sama ini, berhubungan sama ini. Kemudian depannya itu ini sama ini, baru dikuadratkan. Gitu ya. Jadi kalau ada negatif seperti ini, jangan lupa dibawa. Oke, jangan sampai ketinggalan. Oke, berikutnya AB sama dengan 10 dikurangi 2 yaitu
Berarti di sini 8 kuadrat ditambah. Nah, kalau menjumpai seperti itu, apakah 12 kurang 3? Berarti jawabannya 9. No, perhatikan tandanya. Di sini ada tanda seperti ini. Berarti kalau seperti ini diapain? Negatif dikali negatif. Karena bertemu kan. Berarti menjadi positif. Berarti menjadi bawahnya 12 ditambah 3 kuadrat. Ingat ya. Jadi kurungnya ini sebagai penyekat mereka. Ketika bertemu, negatif kali negatif berarti menjadi positif. Jangan lupa, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif dikali positif, negatif. Positif dikali positif, positif. Jadi ketika tandanya itu sama, hasilnya pasti positif. Contohnya ini negatif kali negatif, positif. Positif kali positif, positif. Tapi kalau berlainan itu negatif, gitu ya. Jadi kalau berlainan itu negatif, hal yang buruk. Oke. Di sini AB. Di sini 8 kali 8 16. Tambah 12 tambah 3 15. Kuadratnya jangan lupa. Sorry. Ayo 8 kali 8 16. Saja yang keliru nanti di bawahnya aja. 8 kuadrat dulu. Bawahnya. Nah, ini manusia punya salah ya. 16 itu dari mana? 8 kali 2, bukan 8 kali 8 ya. Mohon maaf. 8 kali 8 berapa? 64. 15 kali 15 berapa? Ya, 225. Nah, hasilnya berapa nih? 64 ditambah 225. Bisa dijabarin dulu, bisa 64 ditambah 225 ditambah 982. Berarti akarnya jangan lupa 289. Akar dari 289. Oke, minggu lalu Ustazah pernah nyuruh kamu buat 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, kemudian 4 kali 4 dan seterusnya, gitu kan? Nah, tujuannya itu nanti bisa membuat mencari angka yang banyak kayak gini. Oke, kalian menjumpai angka terkecil dulu. 1 kali 1, 1, 2 kali 2. Itu nanti buat kalian patokan dalam mencari angka ini. Yang kemarin sudah buat, kalian buka lagi. Yang 1 kali 1, 2 kali 2, ayo dibuka lagi sekarang. Kalian buka. Yang misalnya belum buat, harus dibuat sekarang. Dibuat dulu sekarang. Harus jujur dari hati, misalnya nggak di-Google pun, nggak dikirim ke Ustazah, tapi kalian harus benar-benar buat gitu ya. Karena itu ilmu buat kalian juga gitu. Oke, kalian buka. Yang kemarin Ustazah suruh buat 1 kali 1, 2 kali 2. Sudah kalian temukan. Nah, kalian lihat di buku catatan kalian yang 1 kali 1, 2 kali 2, belakangnya yang angka 9 itu berapa kali berapa? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum buat, pasti kalian bingung. Jadi triknya kalian buat dulu 1 kali 1, 2 kali 2. Kalau misalnya kalian belum paham, berarti kalian belum lihat video minggu lalu. Kalian buka dulu video minggu lalu sampai 30 kali 30. Hasilnya berapa? Gitu ya. Sudah? Oke, Ustazah lanjutin. Dari 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 itu yang belakangnya angka 9, angka berapa? Berarti ada 2 angka. Angkanya apa aja, Us? Angkanya yaitu di mana nih ya? Sini ya. 3 kali 3, ya kan? 3 kali 3 berapa? 9. Sama 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? 49. Nah, ya kan? Di situ kalian menjumpai di belakangnya angka 9. Nah, sekarang ketika kalian menjumpai, oh berarti belakangnya kalau nggak angka 3 ya angka 7. Kita coba dulu angka 3. Misalnya di sini 3 nih. Sini juga 3. Kalau 3 kali 3 cuma 9, padahal ini 289. Saja kasih angka 1 13 kali 13 misalnya. Jadi depan ini tuh angka terkecilnya gitu loh. 3 kali 3 9.
3 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan 9, 6, 1. Oh kurang us, padahal yang diperlukan 289. Berarti setelah angka 1 atasnya lagi angka 2. Nah jadi depan ini kalau angka 1 nggak bisa angka 2, angka 2 nggak bisa angka 3. Nah, berarti sekarang 23 dikali 23. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan 9, 2, 5. Loh, kebanyakan us. Berarti 3 ini tidak. Berarti 3 ini tidak. Oh, sorry ini enggak. Berarti otomatis yang belakangnya 7. Secara otomatis berarti belakangnya 7. Kita cek lagi nih. Yang tadi tidak. Semisal 7 ya. Di sini 7, sini juga 7. Dimulai angka terkecil. Angka terkecil itu berapa? 1 us. Oke, berarti di sini 1, sini 1. 7 kali 7, 49. Tuh. 7 kali 1, 7. Ditambah 4. Berapa? 7 tambah 4? 11. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan 9, 8, 2. 289. Oh sama. Berarti jawabannya otomatis 7. Gitu. Jadi tujuan kalian Ustazah suruh buat kemarin 1 kali 1, 2 kali 2 untuk memudahkan kalian dalam mencari angka akar yang banyak. Kayak gitu ya. Walaupun memang itu nggak dikumpulin, tapi ada yang mengumpulin juga, itu bagus juga. Jadi udah dibuat 1 kali 1, 2 kali 2 sampai 30 dikirim ke Ustazah, itu apresiasi lagi buat tambahan nilai. Jadi kalau misalnya kalian bisa manfaatkan semua kesempatan, insya Allah itu memudahkan kalian juga. Pertama itu bermanfaat biar kalian ingat kayak gitu. Dan intinya juga dalam belajar itu kalian nggak boleh mudah lelah gitu ya. Pokoknya pasti banyak cara yang bisa memecahkan suatu masalah kayak gitu. Termasuk di matematika. Jadi Ustazah pesan jaga semangat, jaga semuanya. Jaga kesehatan, jaga semangat, jaga niat juga. Pokoknya walaupun kondisi kita nggak bisa bertatap muka secara langsung karena memang keadaannya belum keadaan yang belum baik keadaannya karena wabah. Tapi saja tetap berharap kalian bisa menjadi anak-anak yang berprestasi juga gitu loh. Jadi Ustazah berharap kalian bisa mempelajari semua hal meski kalian tidak bertatap muka gitu ya. Kalau dibandingin sama kelas 8 yang tahun sebelumnya kan bisa bertatap langsung, bisa tanya secara langsung, tapi di sini di Qadar kalian harus berupaya sendiri. Tapi intinya kita harus berpikir positif bahwa apa yang kita alami ini mungkin ini yang terbaik dari Allah, tapi kalian juga harus selalu belajar dan mengambil hikmah, belajar dalam segala hal, termasuk situasi seperti ini. Jangan sampai kalian manfaatkan untuk hal negatif. Itu saja nggak mau dibawain handphone terus disalahgunakan, itu saja tidak mau ya. Jadi kalau kalian dipercaya, jadilah orang yang bisa dipercaya gitu. Karena kepercayaan itu kalau misalnya sekali kalian mengingkari kepercayaan itu, nggak bisa dipercaya, maka memulihkannya itu sulit. Jadi selagi bisa dipercaya, jangan pernah mengecewakan. Oke? Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Minggu depan insya Allah ulangan. Nah, jadi ini materi terakhir di Triple Pythagoras. Ini juga insya Allah Ustazah keluarkan di ulangan besok. Jadi kalian pelajari teorema Pythagoras dari awal sampai akhir. Minggu depan insya Allah ulangan, insya Allah jika memang kalian mungkinkan. Dan insya Allah juga PTS akan dilaksanakan tanggal 1 Maret. Nah ya, tinggal 1 bulan. Jadi kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Dan untuk minggu depan juga materi kita yaitu tentang bangun ruang. Ya, minggu depan tentang bangun ruang. Lingkaran enggak Us? Tidak, sebentar saja buka. Ya, bangun ruang sisi datar. Jadi untuk
karena kita sedang pandemi, jadi kita tidak memakai KD atau materi yang biasanya dipakai, tapi kita pakai materi darurat. Jadi ada pengecilan materi. Jadi yang besok minggu depan kita langsung ke bangun ruang sisi datar. Lingkaran tidak, garis singgungnya juga tidak. Bangun ruang sisi singgungnya tidak. Jadi kalian pelajari yang bangun ruang sisi datar. Gitu nggih. Dan jadi minggu depan kita mempelajari bangun ruang sisi datar dan juga insya Allah kita ulangan juga. Jadi kalian manfaatnya sebaik mungkin. Ingat tugas kalian minggu lalu apa? Kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Masih Ustazah tunggu. Gitu nggih. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Semisal kalian masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Ustazah. Oke. Kalian persiapkan. Untuk minggu ini nggak ada tugas, tapi kalian rapikan catatan kalian di teorema Pitagoras. Kalian rapikan, kemudian contoh soal kalian kerjakan, dan kalian persiapan untuk ulangan minggu depan dan menempuh dan persiapan untuk materi yang selanjutnya. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Ustazah doakan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, semua baik keluarga, baik kalian keluarga semuanya bisa sehat walafiat. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.